Karena kalau kita misalnya mau kerja buat rakyat tidak disupport sama keluarga, istri misalnya, pulang gini terus, ya marah-marah terus, gimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik? Kan nggak bisa juga. Kamu mau nggak ke politik? Awalnya mau, tapi begitu dia ikutin papinya ini bertarung di dapilnya DKI 3, kemarin tuh dahsyat tuh, ngeri bener gitu kan, paling brutal gitu kan kemarin kan, dia jadi mundur, nggak mau ah. Satu, kita bersikap adil. Adil. Dan menciptakan keadilan buat masyarakat. Itu penting. Ya. Karena apa? Karena tujuan kita ya dalam berjuang buat rakyat ini harus ada keadilan yang kita perjuangkan. Masyarakat harus menerima keadilan. Yang kedua, kita harus punya integritas. Kalau ngomong tuh orang percaya gitu, sehingga orang akhirnya kan, oh percaya nih Pak Darmadi ini, ya karena integritasnya teruji. Gimana dia ngomong, Bapak Ibu jangan korupsi, sementara dia korupsi, kan nggak bisa. Kan? Oh, masyarakat kan tahu sekarang lewat medsos, lewat apa media sosial, bisa nggak dibohongin? Nggak bisa. Dia pidato-pidato, jangan korupsi, padahal dia sendiri korupsi. Kan nggak bisa kan? Ya, dia mencuri uang negara misalnya. Kan nggak bisa ngomong integritas. Yang ketiga komitmen. Kita harus komit. Kalau kita udah janji ke masyarakat, ke siapapun, kita harus komit. Kita bisa lakukan, kita komit. Ya kan? Makanya selalu saya mengatakan, ntar ya saya perjuangkan ya. Berarti kan saya belum komit tuh, tapi saya perjuangkan. Tapi kalau udah bisa, pasti saya bilang, oh saya akan penuhi. Nah, saya lakukan tuh, saya penuhi itu. Banyak kan yang minta misalnya kursi. Saya ngomong, oke, saya penuhi. Saya penuhi itu semua. Sound system, saya penuhi semua. Tidak ada yang tidak saya penuhi. Tapi kemudian kalau bilang, oh saya nanti kaji ya, ini anggarannya berapa. Berarti kan belum saya komit. Kira-kira dengan masyarakat kan gitu. Dengan semua stakeholder begitu. Komitmen ini penting. Nah yang keempat, kita sebagai anggota dewan harus berempati sama masyarakat. Berempati. Rakyat kecil ya jangan disusahin. Kita permudah, kita bantu mereka. Ya. Karena saya ngomong sama supir saya, tenaga ahli. Misalnya ini, ada ojek, tabrak mobil kita. Empatilah kita. Masa kita persulit dia? Berapa dia bisa bayar ganti mobil kita? Itu kan empati. Ya kan? Kita datang ke konstituen, ke rakyat, ke bawah. Ya kan? Ke rumahnya gubuk. Empatilah kita sama mereka. Dia menderita, kita bantulah. Apa yang bisa kita bantu? Pengusaha lemah, apa yang bisa kita bantu? Saya buat gerobak usaha sendiri. Saya nggak minta siapa, saya buat sendiri. Saya bagikan ke pelaku UMKM. Kau mau jualan, ya. Apalagi gerobak kamu sudah rusak, saya ganti, saya kasih baru. Nggak usah beli. Saya buat sendiri, saya kasih. Berempati pelaku UMKM. Rakyat kecil juga berempati. Kita bagi-bagi sembako ke orang-orang susah. Nah itu nilai yang kita anut. Ya. Jadi harus memberikan fairness bagi masyarakat. Harus berintegriti, komitmen, dan empati. Itu nilai yang saya kedepankan. Tentu banyak nilai lain. Ya kan, bagaimanapun kan istri adalah orang terdekat. Keluarga itu kan dijaga dari keluarga kecil dulu. Kalau kita keluarga berantakan, bagaimana kita bisa melayani masyarakat kan?
Karena apa? Keluarga you aja berantakan, manage yang kecil aja nggak bisa, mau mengelola yang besar gitu, ya kan? Dan keharmonisan rumah tangganya harus kita jaga kan. Ya. Jadi ya kita tidak ciptakan kita sebagai sosok pemimpin keluarga yang serem-serem dan sebagainya. Ada nilai-nilai humanisnya gitu. Jadi itulah filosofis kenapa memang bahwa kita harus memang menanamkan, ya, mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan yang harmonis dan sebagainya di dalam, dan kita implementasikan gitu. Tapi memang waktu itu saya udah lama nggak buat nasi goreng. SMP terakhir saya ngomong kan, sebenarnya saya nggak ngerti lagi, ya. Tapi saya belajar dari YouTube media sosial bagaimana cara, dan ternyata enak nasi goreng tersebut enak gitu, dan istri mengatakan enak, dan saya tahu dia tidak bohong dan enak karena banyak yang nyoba juga kan, ya. Tapi dengan demikian kan jadi sejuk kan, karena kalau kita misalnya mau kerja buat rakyat tidak disupport sama keluarga, istri misalnya, pulang gini terus, ya, marah-marah terus, gimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik? Kan nggak bisa juga, ya kan? Tidur pulang musuhan, ribut terus, ya kan? Marah-marah terus, betul nggak Mas? Betul nggak? Ya kan? Jadi akhirnya kita tahu kan bahwa memang kita keharmonisan keluarga itu penting. Jadi kita mulai dari kecil memang sudah kita penuhi, kita baru menjalan tenang kita melayani masyarakat di luar, begitu. Nah. Jadi saya ini kan melihat minat anak. Anak saya yang pertama dan kedua, ya, itu punya minat yang beda-beda sebetulnya. Dan tidak saya paksakan. Ya. Minat anak saya yang pertama, terutama anak saya dua, perempuan dua-duanya, wanita. Anak saya yang pertama tuh sebetulnya hobinya adalah make up. Ya, makanya dia sekolah make up. Saya kasih. Kan? Sekolahnya sampai di London. Saya kasih. Yang kedua bisnis. Saya tahu dia suka bisnis. Dan saya, oke, kamu sekolah sesuai dengan bidang kamu. Tidak saya suruh sekolah politik atau apa, ya kan? Jadi waktu yang kedua ini saya sebenarnya maksain dia karena dia MBA umur 21. Dia udah MBA umur 21 di London, ya kan? Saya bilang kamu tanggung, kamu ambil PhD aja di sana. Awalnya saya mau dia PhD di sana, ya kan? Tapi dia kayak nggak agak ragu-ragu untuk masuk situ, dan saya tidak maksain, ya. Jadi artinya apa? Artinya saya nggak maksain bahwa kamu harus lanjutkan ke S3 kan, ke PhD, ya. Nah, cuma karena COVID waktu itu, ya dia nggak lanjut kerja di London, dia pulang kan, kita suruh pulang kan. Nah, waktu dia pulang ke sini, ya saya juga nggak maksain dia kerja apa, begitu. Saya nggak maksain dia harus kerja begini, harus kerja begitu. Nggak. Kamu mengalir aja. Dia mau main di bisnis online, dia mau main di bisnis sama, ya terserah. Ya kan? Jadi itu tipikal saya. Sama dengan politik. Kamu mau nggak ke politik? Awalnya mau. Tapi begitu dia ikutin papinya ini bertarung di dapilnya DKI 3, kemarin tuh dahsyat tuh. Ngeri bener gitu kan. Paling brutal gitu kan kemarin kan. Dia jadi mundur, nggak mau lihat papi begitu, ya kan? Kan kita luar biasa kemarin tuh, brutalnya pileg kemarin. Dan dia lihat, saya enggak kok nggak damai katanya. Ya udah kalau kamu nggak mau ya sudah, kan banyak tuh anak ada papanya di politik, anaknya suruh masuk politik. Kalau saya nggak maksa, padahal saya bisa maksa, padahal dia udah punya KTA. Ya, udah KTA berapa tahun yang lalu sudah, tapi nggak saya paksa dia harus maju lagi, harus ikut bapaknya, enggak. Jadi saya berikan kebebasan pada anak sejauh dalam koridor yang baik begitu.